beberapa hari ini lagi sering di rumah, jadi sering nonton berita. Sekarang ada informasi yang mau disampaikan Umar. Soalnya gue habis kecelakaan kemarin, makanya gue di rumah mulu. Apa Mar? Lu dapatin Mar? PHK besar-besaran, tsunami PHK sekarang. Waduh. Dari mulai perusahaan negara sampai perusahaan swasta, dan yang paling banyak itu PHK sepenglihatan gue ya. Saya ingat gue 1.500 PHK langsung satu perusahaan. 1.500? Satu perusahaan. Wow, itu 1.500. besar itu loh, Pak. Banget, Pak. Saingan kita makin banyak aja nih. Iya. Kita orang mau bersaing-saing berprestasi, ini saing-saingan nganggur. Saingan nganggur. Iya. Kita yang udah senior kayak, aduh anak baru nih. Ini dah. Jangan-jangan nanti kita bakal dikumpulin buat ikut benteng Takeshi. Kalau kan Ninja Warrior. Ninja Warrior. Udah gantian dong Pak, jangan, kan ada tuh waktu itu kan orang-orang TNI, polisi ya. Sekarang mah enggak pengangguran gitu ya. Bener. Biar ada kegiatannya masuk TV kan senang gitu kan. Lumayan main basah-basahan kan. Habis basah kecebur di interview ya kan ya. Gimana? Yang lucu gini ya. Gimana perasaan Anda? Lah, perasaan apa orang habis jatuh kena air, perasaan apa yang basah dingin gitu. Bodoh yang nanya, emang kadang tuh reporternya bodoh gitu. Reporter apa? Itunya hostnya bodoh. Gimana perasaan yang sakit lah, bego habis jatuh ya kan. Gimana sih kadang-kadang nih emang nih gak pernah ikut juga. Makanya ya udah, maksudnya berarti gini, kita berarti sebagai masyarakat dituntut untuk lebih kreatif berarti Mas. Orang kreatif itu kan butuh apa ya? Butuh support, ya kan? Yeah. Support dari manapun ya, bukan cuma uang. Sekarang lihat aja kondisi Konoha kayak gimana, ya kan? Iya. Kita mau berpikir kreatif gimana, makannya susah. Betul Pak, betul. Ya kan? Sedangkan pikiran kreatif itu muncul ketika badan kita sehat. Ya kan? Kalau kita sakit gimana mau bikin kreatif? Dan sederhananya gini Mar, sederhananya adalah gimana? Alhamdulillah. Auto tadi. Gimana? Ketika kita nganggur, orang rumah pasti bakal bilang, punya motor, ngojek sono, daripada di rumah pingin ngojek tapi harga naik, ya kan. Niat mau dapat duit malah ngeluarin duit. Jangan sampai gini, motivasi Anda ngojek cuma satu, apa? Kebetulan dapat konsumen yang lagi live, terus prank ojol. Masuk OnlyFans. itu kayaknya bonus buat para. Wah, sumpah ya. Nyambung nih gue nih. Aduh, gue bisa lagi gue untuk lu bahas ini sih. Gue pengen bahas ini gak enak. Kenapa? Ini jadi mantap pencarian anak-anak muda belia mampus. Iya. OnlyFans. Iya, memang. Anak SMA, anak SMP. Serius? Enggak, sebentar, gue pikir tuh maksudnya anak-anak remaja gitu, bukan remaja, maksudnya anak yang udah akhir balik lah maksud gue gitu ya. Tapi ini sekarang merambahnya ke anak-anak yang masih sekolah. SMP, SMA. Serius? Dan yang paling laku SMP. Ya Allah. Karena kan itu masa-masa tumbuh tuh. Apanya tuh? Rambutnya tumbuh. Rambut. Kepala tumbuh. Oke, rambut. Oke, lanjut. Bagus jadinya. Indah aja dilihat gitu. Unyu. Iya. Warnanya belum hitam, masih pink ya. Maksudnya topinya. Kan dia pasti punya, kalau cewek kan biasanya kan ada yang topinya karena cewek. Iya, topinya terus kan kalau kulit kepalanya kan kadang kena matahari suka agak-agak merah-merah pink gitu. Iya. Kalau sekarang pasti dia udah panjang rambutnya jadi hitam. Iya, benar. Nggak nyiapin gua. Iya gitu, soalnya ya gua gini loh. Kan gue sering buka situs-situs kan memang buat selain ya. Mungkin karena kemarin habis kecelakaan di rumah, gabut, capek nonton berita ya kan, nontonlah berita yang lain gitu kan, hiburan ya kan, selain untuk memantau apakah tetangga saya ada di sana. Apa mantan? Ada mantan gua di sono, lu udah lihat kan, udah nonton kan? Masih ada, belum dihapus videonya kan. Udah gue save sih, kalau misalnya hilang tinggal gue upload. Jadi re-upload. Banyak sih mantan gue. Ya, tetangga gue juga ada gitu kan. Selain untuk memantau mereka ya kan, ada berita-berita baru apa gitu kan. Ternyata memang bisnis OnlyFans ini udah merambah ke SMP, SMA. Oh gitu Pak? Iya. Wah. SD ada sih, cuman masih 1-2. Ya ampun. Itu harus bener-bener ini gimana ya? Hati-hati kan anak lu cewek, wah. Itu dia Pak. Itu. Serem. Makanya gini ya. Gue juga sempat baca berita gitu.
waspada namanya apa sampai tadi gue bilang gue lupa. Bukan. Maksudnya waspada tingkah laku anak zaman sekarang. Iya. Salah satunya adalah gini. Ketika kamu punya anak perempuan atau cowok lah. Kalau cowok mah enggak tahu deh. Gue mana aja dah ngomong perempuan dah. Kalau dia di dalam kamar sering ngunci pintu. Itu harus diwaspadai, Pak. Iya sih. Harus waspadai. Kenapa? Karena ini fakta loh ya. Gue bicara fakta, maaf ya. Mungkin buat orang-orang tua yang punya anak seperti itu kelakuannya, tolong dilihat lagi. Ya, bukan diintip loh ya. Bukan diintip. Kalau diintip, ntar wah anak gue ngapain nih kan? Set. Bapaknya yang sangai. Ya. Tungguin dulu sampai keluar ya. Blok. Di film-film ya. Enggak, maksud gua gini. Kan ada dua kemungkinan, Pak. Ada dua kemungkinan. Kalau yang terjadi kan dia di dalam nonton Korea emang enggak mau diganggu. Kan sekarang zamannya begitu, nonton drakor. Alibinya. Iya, alibi mungkin ada yang benar dan tidak. Tapi kan yang ditakutin adalah ke hal-hal yang tadi yang lu bilang. Iya. Dia ngejual diri secara online. Itu yang ditakutin, Pak. Tapi giliran katain lonte kok marah sih? Udah, itu dia. Itu dia. Makanya kalau aduh, gak habis pikir ya. Gak habis pikir gua. Makanya lu tau gak? Sekarang tuh ada beberapa kategori yang dijual. Apa? Jilbab. Iya. Jilbab tuh maksudnya ya mereka begitu tapi masih pakai jilbab. Dan itu jujur ya, itu sangat kalau buat gue ya jadi kayak mencoreng apa ya? Maksudnya ya udah sih lu melakukan itu kenapa harus maksudnya kenapa harus pakai pokoknya yang maksud lu kategori yang berbau agama. Iya gitu kan sampai banyak sampai itu yang kata pakai mukena ya kan. Itu trending nomor 2. Nah, waduh, trending lagi kan. Trending itu, sumpah. Worldwide lagi. Maksud gua kenapa demikian gitu loh. Lu setega itu sama itu kan buat ibadah gitu ya. Iya. Kenapa gitu loh. Nggak jangan gitulah gitu. Mendingan lu kalau mau ya pakai cosplay apa gitu kan. Iya. Jangan buat orang sholat lah gitu. Baju suster atau apa gitu. Fantasi itu kan luas, enggak mesti harus ke arah yang gitu. Ada ininya lah, ada wilayah-wilayahnya lah maksud gua. Agam paling laku sih itu. itu dia, Pak. Makanya serem gitu, serem. Mudah-mudahan sih ya nanti anak lu tidak sampai seperti itu ya. Jangan. Tapi gini, makanya kan kenapa gua putus kemarin. Sia-sia. Iya, alhamdulillah. Sudah putus maksudnya garis ininya, jadi sudah tidak bisa ini. Nazar udah putus. Oke. Tapi gini, Mar. Gimana? Mudah-mudahannya gue ada positif negatif ini. Kan anakku masih kecil dan lu juga belum punya anak. Nanti ketika lu punya anak atau anakku sudah besar, masa itu akan sudah lewat. Artinya hal-hal itu sudah tidak akan ada. Cuman yang ditakutin adalah akan lebih parah atau tidak atau berhenti. Karena kan setiap masa itu ada waktu selesainya, Pak. Iya. Contoh, kita main Facebook nih. Sekarang main Facebook, tapi ntar lama-lama Facebook itu pasti akan ditinggalkan. Pasti. Ya kan? Ini aja udah mulai dikit-dikit. Orang sudah mulai beralih ke Twitter, OnlyFans. Belum ya? Itu belum. Twitter dulu, baru OnlyFans. Cuma satu, mungkin karena dia di Play Store belum ada. Dia belum berbentuk aplikasi. Belum. Masih website. Ada sih aplikasi namanya Simontok. Aisyah. Kayak itu kayak merek makanan itu makanan kucing gua, si Genit. Jangan dia. Jangan satu perusahaan. Iya, cuman yang ini di bidang makanan kucing, satu teknologi. Yang makanan otak ya, jadi buat masih makan otak kita. Oke. Gue juga takutnya gini loh, Pak. Mungkin ya buat orang-orang tua yang pengetahuannya luas kayak lo, kayak gue, kan gue juga bakal jadi orang tua nanti ya. Iya pasti. Orang-orang kayak kita gini deh yang pengetahuannya luas, mungkin bisa untuk mencegah itu. Tapi kan orang-orang kayak kita nggak banyak, Pak. Iya benar sih ya. Yang lebih banyak itu kan, ya. Bahkan gini, yang lebih miris adalah banyak juga orang tua yang tidak care terhadap anaknya. Mungkin gini, secara materi mungkin mereka memberikan, tapi kan secara perkembangan anak itu sendiri. Contoh, hal kecil adalah komunikasi. Tidak semua orang tua itu mau berkomunikasi secara secara direct dan juga terus menerus kan. Mereka paling cuma kayak udah makan belum, ya udah. Iya. Ada nggak sih yang ketika sudah besar ditanya kamu bagaimana hari kamu hari ini, kamu gimana? Dan jeleknya adalah tidak semua anak mau berceritakan itu ke orang tuanya. Kadang ditanya,
Nah, hari ini kamu ngelonte dapat berapa? Apa sih ayah nanya-nanya begitu? Hah? Enggak. Tak dulu deh. Kenapa ke sono arahnya, Osan? Emang ada orang tua kamu ngelontir dapat. Terus ya wajar kalau anaknya marah ya. Itu bapaknya kurang ajar juga itu, nyuruh anak dong berarti dong. Maksud gua gini. Nah, gimana sekolah kamu? Itu intermezzo aja deh. Hiburan. Nah, gimana hari kamu, sekolah kamu gimana? Apaan sih ayah nanya-nanya gitu kan? Kan kadang ada yang seperti itu. Maksud gua ya tidak sepatutnya lah. Lu kan dibesarkan dengan norma, lu kan punya adab gitu sama orang tua, jangan begitu kan. Ada kayak di sinetron atau bahkan gak usah sinetron dah. Apa? Tetangga saya ada yang begitu. Masa sebutin nama. Iya, gak usah Jadi ketika dia orang tuanya nanya bebe ya si anak itu ngegas gitu. Tapi gini loh San. Apa itu? Sebenarnya nih ya, sebetulnya tuh anak itu dari segi, ini karena gue belajar psikologi ya. Yoi. Secara naluriah itu dia butuh orang tua, butuh ngobrol dengan orang tua, butuh perhatian. Tapi karena mungkin di masa-masa emas anak itu orang tua tidak mensupport. Oh gitu. Maksud gue gini, ketika anaknya kenal cewek, ya let's say satu contoh. Iya, oke. Anak kenal, ini anak laki-laki kenal perempuan atau sebaliknya gitu. Iya. Mah, aku kenal nih sama cowok atau sama cewek gitu kan. Ngapain sih masih kecil juga? Iya kan? Harusnya kamu sekolah dulu gini. Bukannya malah dinasehatin, malah di down moodnya, psikologisnya. Iya benar. Dibikin jatuh. Akhirnya dari situ timbul, anjing ngapain gua cerita sama orang tua gua? Oh iya, bisa gitu. jadi. Soalnya naluriah anak memang dia pengen cerita sama orang tuanya. Oh iya benar. Iya, cuman respon orang tua yang berbeda-beda. Dan akhirnya membuat trauma sendiri. Iya, trauma sendiri. Bagus gitu. Itu sebuah ilmu dari Umar deh. Memang gue setuju Mar. Itu kalau kita salah merespon, bahasanya berarti ya. Iya, salah respon itu fatal, bisa fatal. Makanya jangan menyalahkan ketika ini anak kok bentak-bentak gue ya. Kok nih anak ngelawan gue ya. Kok omongan gue gak mau didengerin ya. Omongan gue gak mau didengerin. Jangan direct langsung ke anak ya. Lo ngaca dulu. Betul, gitu, Pak. Gue ngomong gini bukan karena gimana. Gue belajar. Dan pengalaman teman-teman gue yang sudah jauh menikah lebih lama dari gue, begitu. Apalagi gini. Anak gue kan sekarang mau 3 tahun nih. Iya. Orang kalau ketemu teman-temannya bilang, aku 3 tahun. Udah senang banget gitu. Jadi gini, anak gue itu mau 3 tahun dan setahu gue, seseorang itu mulai merekam memori itu mulai terekam penuh itu ketika sudah berumur 3 tahun kurang lebih ya. Golden age. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang dia ingat, apapun yang dia terima, itu akan tersave. Beda sama 3 tahun ke bawah, 1 tahun 2 tahun itu mungkin akan kayak contoh, anak gue sekarang lagi seneng ngomong kupu-kupu nih. Ya berapa hari kemudian pasti dia lupa akan kupu-kupu, tapi dia ingat, wah sekarang ngomongnya pintu gitu kan. Terus aja gitu. Nah tapi ketika sudah umur 3 tahun, semuanya itu akan kesep sama hal seperti kita, ya kan. Jadi itu adalah, tadi lu bilang apa, momen apa? Golden age. Yes, itu golden age atau umur kemasan, di mana kita harus bisa memberikan sesuatu yang positif. Iya. Jadi jangan sampai tadi marah-marah. Marah-marah mungkin kalau menurut gue sih bukan berarti nggak boleh juga. Namanya manusiawi lah, orang nggak pernah marah tuh nggak mungkin. Iya. Tapi kan tahu batasan di mana memang. Kayak contoh kayak gue ketika sedang tidak mood tapi diganggu anak gue, ya bini gue udah tahu bahwa udah Nek, main sama ibu aja gitu kan. Emang jangan senggol ayahmu dulu lah. Butuh kerjasama memang. Itu pentingnya orang tua maksud gua. Nah terus ditambah lagi, gua biasanya ketika sudah memang kadang gua udah mulai terlalu jauh sama anak gua, padahal ya bisa dikatakan gua sering sama anak gua ya. Kayaknya gue, kayak contoh nih, gue sekarang nih nongkrong sama lu mulu. Sesekali waktu gue, enggak, malam ini gue lagi nggak mau nongkrong. Ya kan, gue pengen ngewe. Itu. Aduh, gak usah diomongin di sini kan. Maksud gue, lanjut. Distract gue aja. Itu malam pertama, maksud gue malam pertama. Malam keduanya gue nggak mau nongkrong lagi. Kenapa? Gue pengen main sama anak gue gitu.
Sorry, gua itu orang yang udah berkeluarga. Itu kebutuhan buat gua. Iya, wajar. Dan itu bukan kata yang kotor, cuman lucu aja gitu, bisa kesono gitu, out of the box gitu maksud gua. Gitu. Terus kayak gini, yang itu tadi yang contoh marah ya. Iya. Hal yang paling simple, hal yang mungkin nggak marah tapi mungkin orang tua di luar sana mungkin mikirnya biasa aja, cuman buat anak itu hal yang besar gitu, traumatik banget. Contoh misal kayak gini, dia jatuhin benda entah handphone orang tuanya atau dia mecahin gelas kaca, itu langsung kamu gimana sih gini. Iya. Dia bukannya memberikan solusi tapi langsung menyerang ke psikis anaknya. Betul. Itu yang salah sebetulnya ya. So ketika lu ngomelin juga belum tentu tuh barang balik. Iya. Ya kan? Iya. Betul, belum tentu kan? barang balik. Iya. Harusnya kan kayak, kamu kenapa kok tadi bisa begitu, gitu kan? Hati-hati ya. Hati-hati. Nih, ayo kita beresin lagi bareng-bareng yuk. Diajarin caranya, solusinya tuh diajarin, bukan malah disudutkan. Anda aja kalau disudutkan marah. Ya. Kayak itu ya, kayak kaum yang merasa selalu benar. Jadi apapun yang kita bicarakan selalu salah, tapi kalau ada yang salah, kita yang salah. Sampai mic-nya dimatiin.